kita lihat tadi IHSG yang saat ini menguat, penguatannya bahkan 1% begitu ya, kembali menyentuh level 6.900-nya. Nah, Anda melihat penguatan yang terjadi pada IHSG saat ini, apakah masih akan terus berlanjut untuk di sepanjang pekan ini atau seperti apa? Sepertinya untuk IHSG ya pekan ini merespon dari rilis laporan keuangan dan beberapa emiten yang memang cukup positif ya dan juga menanti dividen. Jadi pergerakannya cukup moncer begitu ya. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa di tengah pekan ini ya, tepatnya kalau tidak salah tanggal 8 itu kan akan ada pengumuman The Fed ya. Dan biasanya market akan volatile menjelang itu. Jadi perlu antisipasi juga karena pergerakan IHSG itu kan sudah naik dalam beberapa hari dan mendekati level 7.000 itu kami perkirakan itu menjadi resisten terdekat ya. Jadi jika sudah mendekati itu akan ada terjadi rawan profit taking atau bisa koreksi begitu. Dan sebenarnya koreksi itu diperlukan untuk pergerakan IHSG yang lebih sehat juga seperti itu. Baik, artinya Anda cukup optimistis ya bahwa IHSG masih akan berada di teritori positif walaupun kita harus tetap hati-hati begitu ya. Betul. IHSG saat ini cukup volatile pergerakannya, sangat bergantung ya dengan adanya sentimen kebijakan ini ya, Mbak Tasya. Lalu berlanjut Mbak Tasya mengamati ya, saham-saham di sektor perbankan big caps ya. Anda melihat di tengah penguatan yang terjadi saat ini dan kalau kita lihat juga tadi sektor finansial pergerakannya cukup positif. Secara valuasi untuk perbankan big caps kita seperti apa untuk saat ini? Valuasi seharusnya mereka masih cukup murah ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah karena kenaikannya ini sudah cukup signifikan. Jadi kalau kita mau ambil barang lagi atau mau beli lagi itu seharusnya kita tidak harus buru-buru begitu karena kita masih bisa menunggu adanya koreksi yang normal begitu ya. Kita bisa strateginya wait on retracement. Jadi nanti kita bisa alokasikan untuk beli lebih banyak. Dan sekarang kan juga sudah melewati masa dividen begitu ya. Jadi fokus kita kalau misalnya mau beli saham big caps perbankan itu fokusnya untuk jangka panjang begitu. Baik, lalu selanjutnya di tengah penguatan pada IHSG yang terjadi saat ini, menurut Anda sendiri sebenarnya saham-saham di sektor mana saja yang pergerakannya cukup menarik begitu ya, jika dikaitkan juga dengan kinerja perusahaannya seperti apa, disclaimer on? Sebenarnya kalau kita mencermati kita kan bisa membeli itu berdasarkan beberapa strategi begitu ya. Kalau untuk jangka panjang, kita tentu fokus pada saham-saham dengan valuasi yang masih murah begitu ya, dan akan diuntungkan dengan sentimen-sentimen yang akan mendukung, terutama di paruh kedua nanti. Seperti kalau tadi yang saya bilang cukup sering adalah prospek penurunan dari suku bunga begitu ya, dan saya mencermati ada beberapa sektor yang sensitif terhadap suku bunga dan itu akan cukup diuntungkan seperti sektor telekomunikasi, sektor perbankan juga, dan sektor properti. Kalau saat ini ketika IHSG juga masih dalam tren yang bisa kita bilang positif begitu ya, sudah mulai keluar dari tren turun dan kita masih mencermati juga ada beberapa komoditas yang juga masih naik ya harganya seperti emas. Jadi ada beberapa saham emas juga yang terkena dampaknya cukup positif. Nah, kita bisa memanfaatkan momentum itu karena masih cukup trending untuk trading jangka pendek. Tetapi untuk beberapa yang mungkin sudah kena resisten ya mungkin kita bisa taking profit partially gitu ya atau sebagian. Tapi kita tetap bisa memanfaatkan tren yang sedang naik dari beberapa sektor yang trading itu untuk jangka pendek. Baik.